Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Kami telah diberi kesempatan untuk kembali membuka mata dan merasakan hari baru ini. Semua itu bukan karena kehebatan kami, tetapi karena belas kasih-Mu saja yang mengizinkan kami, yang mengatur hidup kami. Kerinduan kami selalu hidup dalam aturan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh Kudus menyertai kami, agar kami mengerti pesan-Mu dan dapat menghidupinya di dalam keseharian kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Amsal 16 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk kita. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah penghasilan sedikit disertai kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang melarang kita memiliki keinginan untuk meraih kesuksesan. Bahkan, semua orang didorong agar menjadi orang yang sukses. Sejak kecil, orang tua sudah menekankan dan berpesan kepada anak-anaknya agar bersungguh-sungguh mempersiapkan diri, belajar serius, pandai melihat peluang, agar kelak besar nanti bisa menjadi orang yang sukses. Dan ukuran sukses setiap orang itu berbeda pula. Tetapi kebanyakan orang menjadikan kekayaan yang melimpah serta diikuti status terkenal, kuasa adalah ukurannya. Ukuran standar duniawi yang bersifat sementara, fana. Ukuran yang dipakai tersebut menyebabkan banyak orang berusaha mendapatkan penghasilan yang besar, mengejar harta melimpah, memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, agar dapat menikmati bagaimana rasanya kesuksesan. Sayangnya, tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan untuk meraihnya. Butuh sebuah proses yang panjang, proses yang di dalamnya ada pengorbanan, membutuhkan keuletan, dituntut tanggung jawab, nilai kejujuran, dan keadilan. Proses panjang yang tidak semua orang mau menjalaninya, sehingga ada orang yang cenderung mencari jalan pintas untuk memperoleh hasil yang sama. Bisa dengan cara yang bertentangan dengan hukum, seperti melakukan penipuan, penyogokan, korupsi, penadahan, memanfaatkan kekuasaan, dan lain-lain. Bahkan menggunakan kuasa gelap demi cepat mencapai tujuan, memperoleh harta melimpah, memperoleh jabatan, dan memiliki kekuasaan. Tanpa disadari, rasa tidak puas mendominasi dirinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, karena hidup berorientasi kepada uang dan kekuasaan, menyebabkan kita lupa akan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahkan kita pun menjadi orang dengan motivasi yang salah datang kepada Tuhan, yaitu mengharapkan diberkati secara jasmani atau untuk menjadi kaya. Kita menjadi lupa bahwa sesungguhnya hidup kita tidak tergantung pada harta dan kekayaan. Dan bila seseorang memang dikaruniakan Allah kekayaan, harta benda dan kuasa, tetap saja Allah yang menentukan memberikan karunia untuk menikmatinya atau orang lain yang akhirnya menikmatinya. Pengkhotbah 6 ayat 2. Kita dapat memahami kenyataan tersebut dengan mengetahui adanya orang yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati kekayaannya, bisa karena sakit, menjalani proses hukum berkepanjangan, atau bahkan jiwa mendadak diambil Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mencari berkat dengan cara yang tidak jujur agar mendapat lebih banyak yang menyebabkan kerugian pihak-pihak lain secara langsung maupun tidak langsung, hendaklah kita hindari sebagai anak-anak Tuhan. Sampai saat ini, Tuhan telah memberkati kita. Terima itu dengan penuh syukur. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan, penghasilan banyak yang didapat dengan berlaku curang. Mari kita bekerja dengan jujur dan tetap bersemangat serta berpengharapan akan Tuhan. Tuhan mampu melipat gandakan hasil kerja orang yang jujur melebihi hasil kerja curang yang pastinya tanpa keadilan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah diperdengarkan kepada kami. Kami diajarkan untuk dapat mensyukuri berkat yang kami terima dengan bekerja secara jujur. Walau sedikit, tetapi Tuhan memberikan kepada kami karunia untuk menikmatinya. Jauhkanlah kami dari perbuatan tercela yang berlaku curang untuk mendapat lebih. Hindari kami dari hidup yang hanya berorientasi kepada harta dunia. Mampukanlah kami menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami hari ini hanya di dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.